fal jannatu thawabun li awliyaih, maka surga adalah balasan, pahala bagi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Mungkinkah kita jadi wali Allah? Mungkinkah? Mungkin sekali. Kita jadi ulama sepertinya kecil harapan. Ya, apalagi umur 40 tahun, 45 tahun baru belajar ngaji, kok jadi ulama, ya, kayaknya seperti mustahil. Ya, jadi ulama. Kalau jadi wali? Kalau jadi wali Allah, tidak mustahil. Tidak mustahil. Bisa. Karena ulama dengan wali, tinggian mana derajatnya? Ulama. Kan muncul subhat tersebar di negeri kita ini, wali itu gurunya para ulama, gitu. Mbahnya para ulama itu wali. Ya, ulama ribuan, walinya satu. Salah, keliru. Untuk jadi ulama tidak mudah. Hafal Al-Quran, hafal kaidah hadis, kaidah tafsir, hafal ribuan hadis, setidaknya tahu di mana tempatnya bab ini di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Dia bisa mengistihambatkan hukum dan seterusnya, beristidlal. Tentu harus dimulai dari kecil. Belajar bahasa Arab, belajar nahwu, sorof, segala. Tidak mudah, sulit sekali. Adapun jadi wali, mudah. Karena syarat wali hanya dua. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa dan apa dua itu? Pertama beriman, kedua bertakwa. Innama waliyullah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman, bertakwa, beriman, bertakwa. Beriman itu apa? Beriman itu apa? Beriman tidak syirik. Untuk tidak syirik, sanggupkah antum? Kita sanggup. Justru syirik itu malah yang sulit, kan? Yang mudah justru tauhid. Justru tauhid itu mudah. Nggak usah ke kuburan keramat, nggak usah pakai jimat, nggak usah ke dukun-dukun. Gampang kan? Malah lebih sulit ke sono. Jam 12 malam tidur di atas kuburan, ya. Kan susah itu, ya. Nyari-nyari jimat ke pantai selatan, susah kan? Nyari-nyari apalah, bulu babi lah, apalah. Nah itulah orang-orang syirik itu mempersulit diri mereka. Justru bertauhid mudah. Jadi kita ini beriman mudah sekali. Antum bisa, saya bisa, siapapun bisa, insya Allah. Jika Allah menolong. Adapun untuk jadi ulama, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak sembarang orang bisa. Untuk jadi wali mudah. Pertama beriman. Beriman kan tidak syirik. Mempelajari tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Lebih sulit mempelajari, menghafal sifat 20. Lebih sulit. Ya, sementara sifat 20 tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diajarkan oleh Nabi tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini mudah sekali, sangat mudah. Rububiyah apalagi Abu Jahal, Abu Lahab aja bisa. Abu Jahal, Abu Lahab bisa bertauhid rububiyah. Bagaimana kita tidak bisa? Tinggal ditambah uluhiyahnya, kemudian asma wa sifat. Bisa insya Allah. Tanpa harus menghafal, tanpa harus tafsir, ya, sekedar kewajiban. Ini beriman. Yang kedua apa tadi? Bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah. Perintah siapa? Tentu perintah Allah dan Rasulnya. Yang apa? Perintah yang apa? Perintah yang apa? Yang wajib. Yang wajib.
Kan banyak perintah Allah dan Rasulnya yang tidak wajib. Gitu. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Perintah kan? Wajib nggak? Enggak. Ya, ditambah liman sya'a, bagi siapa yang mau. Maka menunjukkan ini tidak wajib. Seandainya tidak ada kalimat liman sya'a, tetap tidak wajib. Karena yang wajib sudah dibatasi oleh Nabi dengan hadis orang Arab Badui yang baru saja masuk Islam, yang tidak mau sholat kecuali 5 waktu, Nabi tidak menyalahkan. Ya. Jadi melaksanakan perintah Allah yang wajib. Takwa. Enggak pernah sholat tahajud, enggak pernah sholat witir, enggak pernah puasa Senin Kamis, enggak pernah sholat duha. Bisakah bertakwa? Bisa jadi orang bertakwa? Bisa. Karena tahajud, witir, puasa Senin Kamis tidak wajib. Kalau tidak sholat subuh, ya enggak bertakwa. Kalau tidak puasa Ramadan, ya tidak mungkin bertakwa. Atau ketakwaannya berkurang. Kan bertingkat. Ya kan? Ini melaksanakan perintah Allah yang wajib. Oleh karena itu pertanyaan pembahasan, wajib apa tidak Pak? Wajib apa tidak Syekh? Wajib apa tidak Ustadz? Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Kalau wajib kita amalkan semampu kita, kalau tidak wajib diamalkan lebih baik tentunya. Kalau tidak diamalkan tidak tercela. Ya. Maka orang yang mengatakan jangan tanyakan ini wajib apa tidak wajib, tapi tanyakan ini perintah Allah atau tidak. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya jangan ditanyakan wajib dan tidak. Udah amalkan saja. Ini harus dibahas kalimat ini. Walaupun ada ulama yang mengucapkan seperti ini, tapi harus digarisbawahi. Ya. Karena Nabi pun tidak menyalahkan seorang Arab Badui yang baru saja masuk Islam, yang tidak mau sholat, kecuali cuma 5 waktu. Maka bertanya ini wajib apa tidak? Hak. Sebagaimana pertanyaan orang Arab Badui tadi, ketika baru saja masuk Islam, oleh Nabi disuruh sholat 5 waktu, si Badui ini bertanya, hanya 5 waktu ya Rasul? Hanya itu, hanya 5 waktu yang harus aku lakukan? Nabi menjawab, iya. Illa an tatawwa'a syai'an. Kecuali kalau engkau mau bertatawwu', menambah yang sunnah-sunnah, yang mustahab. Seperti duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Si Arab Badui itu mengatakan, aku tidak mau. Aku mau yang 5 waktu saja. Dan Nabi tidak menyalahkan. Ya. Kemudian imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjauhi yang dilarang. Menjauhi ya. Jangan mengatakan tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Jangan. Ada orang tidak berzina, tapi dia dosa, dan dosanya itu dosa zina atau taqrabuz zina. Adakah? Ada. Ada orang tidak minum khamar, tapi dia berdosa. Dosanya karena apa? Karena khamar. Adakah? Ada. Ada orang tidak berjudi, tapi dia berdosa. Dosanya dosa apa? Dosa dari judi itu. Adakah? Ada. Kenapa? Kenapa? Karena dia dekat dengan judi. Dia dekat dengan khamar. Dia dekat dengan zina. Maka kalimatnya fajtanibu rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Khamr itu najis, perbuatan syaitan, jauhi. Lihat, jauhi. Bukan jangan minum khamar, tidak, jauhi. Antum tidak minum khamar, antum berlima, yang 4 minum khamar, antum minum air putih sambil ngobrol, ya, sana kemari. Yang 4 minum khamar, antum tahu, antum enggak mau dosa, antum minum air putih atau kopi sambil ngobrol. Dosa enggak antum? Dosa, karena enggak jauh ini. Enggak jauh. Ya, ini dilarang.
Berarti tidak mengamalkan perintah Allah tadi, fajtanibu, jauhi. Ya. Di samping melanggar apa yang Allah firmankan, fala taqudu ma'ahum innakum idzam mithluhum. Jangan duduk-duduk bersama orang yang sedang bermaksiat. Jika kalian duduk-duduk bersama orang yang sedang maksiat, innakum idzam mithluhum, engkau sama saja dengan mereka. Maksudnya sama-sama berdosa. Ya. Begitu pula zina, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina. Tapi Allah katakan jangan dekati zina. Nah, itu syarat untuk menjadi wali. Mudah kan? Pertama, apa tadi? Beriman. Yang kedua, bertakwa. Apa itu bertakwa? Tadi, melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Adapun larangan itu tidak haram, masih bisa bertakwa. Ya. Asal makan maunya sama jengkol, sama pete, sama jengkol, sama pete. Bisa bertakwa enggak dia? Bisa enggak? Bisa, karena kan enggak haram. Cuman makruh saja. Bahwa itu ada larangan kan bukan larangan haram. Litanzi. Ya. Maka mudah, insya Allah. Untuk menjadi hamba yang bertakwa itu mudah. Sebagaimana untuk menjadi hamba yang beriman, mudah. Nah, ketika sudah beriman dan bertakwa, jadilah dia wali Allah. Insya Allah surga. Maka ada seorang syekh yang ditanya. Ini menunjukkan bahwa syubhat wali kedudukannya lebih tinggi dari ulama, itu bukan di negeri kita saja, mendunia. Mendunia. Mereka beranggapan bahwa wali jauh lebih tinggi dari ulama. Ini anggapan salah. Ada seorang ulama, syekh ditanya, ya syekh, man hum waliullah? Man hum awliyaullah? Wahai syekh, wali Allah itu kayak apa? Siapa sebetulnya wali-wali Allah? Syekh ini balik bertanya, engkau sholat 5 waktu? Iya. Engkau puasa Ramadan? Iya. Engkau zakat, haji ketika mampu? Iya. Engkau tidak minum khamar? Tidak. Tidak berjudi? Tidak. Tidak mencuri? Tidak. Tidak berzina? Tidak. Maka engkau wali Allah. Tepat sekali. Mudah sekali. Tentu diawali dengan iman. Tidak berbuat syirik. Ini syarat mutlak. Maka mudah sekali untuk menjadi wali Allah. Oleh karena itu, masuk surga itu sulit apa gampang? Kata Nabi ya, kata Nabi, jangan kata si A, si B, si C. Masuk surga itu mudah. Masuk surga itu mudah. Masuk neraka? Masuk neraka? Mudah juga. Dua-duanya mudah. Dua-duanya mudah. Maka Nabi mengatakan, engkau terhadap surga itu dekat. Surga itu dekat denganmu. Lebih dekat dari tali sendalmu sendiri. Tali sendal itu kan menempel di badan kita. Dekat kan? Nah, surga lebih dekat denganmu ketimbang tali sendalmu. Berarti kesempatan untuk masuk surga mudah. Bagaimana neraka? Sama. Sama, neraka juga dekat. Oleh karena itu setiap hari kita berada di antara dua kemungkinan. Kalau enggak surga, neraka. Kalau enggak neraka, surga. Ya, dua-duanya mudah. Tinggal kita pilih yang mana. Pilih surga mudah, pilih neraka mudah. Wudu, sholat, ke masjid, berjamaah. Jangan bilang itu sulit. Jangan bilang itu berat. Berat gimana? Sementara antum sanggup, orang-orang sanggup berlari jarak 5 kilo, 10 kilo, tidak istirahat. Ngos-ngosan, berkeringat, dia sanggup.
Bagaimana mengambil air wudhu, kemudian datang ke masjid, kemudian imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam salam ikut salam, mengatakan ini berat. Berat dari mana? Kecuali dia sakit, kecuali dia nggak bisa jalan, kecuali hujan lebat, ya. Termasuk bangun malam, qiyamul lail. Berat apa tidak berat? Tidak berat. Bisa kita lakukan. Ya. Masalahnya mau apa tidak. Itu dia. Jangan mengatakan berat, jangan mengatakan sulit. Sulit dari mana? Mudah. Sebagaimana mudahnya ketika antum tahu pesawat yang akan antum naiki itu berangkat jam 5 pagi. Atau jam 4 pagi. Dari rumah antum ke bandara 1 jam misalnya, kan check in kan bisa sejam, 1,5 jam sebelumnya. Antum pasang alarm jam 2:30 misalnya. Kering, antum langsung bangun nggak? Ya, kering, antum langsung bangun nggak? Langsung mudah kan? Langsung bangun, langsung mandi, langsung begitu entengnya. Takut ketinggalan pesawat, ya. Nah, bagaimana? Ketinggalan masuk surga, ketinggalan derajat yang tinggi, tentu lebih semangat lagi mestinya, ya. Ini begitu malamnya pengen bangun malam, salat tahajud, pasang alarm jam 3 kering, ini berisik amat handphone ya, matiin, ya. Tidur lagi, kan salah kita itu. Apa sulitnya, apa beratnya? Bisa. Jangan pernah mengatakan bahwa beribadah ini berat. Jangan pernah mengatakan bahwa taat kepada Allah itu berat. Mudah sebetulnya. Justru yang sulit itu bermaksiat, ya kan? Untuk berzina, untuk minum khamar, untuk berjudi, justru itu sulit. Gitu. Dan dua-duanya baik menuju surga atau menuju neraka, dua-duanya mudah.